Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Uh, Before I start again, I want to give my thanks to the leader of Sayang Ibu Boarding School, yakni Said Jamaluddin Abdullah MAD. And I want to give my thanks to the education to Director of Education of PAMSI of Sayang Ibu Boarding School, yakni Bunda Imi Suci Rahyani, and also to all of teacher that come to here this subuh. And also I want to give my thanks to all of my friend in this subuh. So, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita diberikan apa yang sebenarnya kita inginkan, tapi secara tidak langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, pasti dalam satu hari atau mungkin beberapa hari kita pernah diberikan sebuah masalah yang sangat berat, sangat besar, bisa diselesaikan, bikin stres, bikin tidak bahagia dan sejenisnya. Dan di sana mungkin kita akan berpikir kayak, why can this happen to me? Kenapa bisa kayak gini? Saya udah ngapain? Nah, sebenarnya kita sebagai seorang muslim sudah memiliki pegangan ketika kita dihadapkan dengan masalah yang besar maupun yang kecil, maupun yang sedang juga. Yakni di Al-Qur'an Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tentu saja mungkin kita semua sudah tahu apa artinya. Yakni Allah tidak akan menguji hambanya di luar dari batas kemampuannya sendiri. Nah, dari ayat itu juga kita bisa memetik dua atau mungkin lebih pelajaran jika memang kita bisa. Yang pertama adalah ini membuktikan betapa kecilnya manusia di dunia ini. Walaupun kita yang memang bisa melakukan sesuatu atau semua hal kepada alam ataupun yang lain, kita masih terbilang makhluk yang rendah. Kenapa? Karena otak kita ini tidak pernah bisa untuk melewati sebuah boundaries yang tidak terlihat. The invincible boundaries, di mana kita tidak akan pernah mengetahui hal-hal yang bersifat di luar dari dunia fisik, hal-hal yang bersifat transcendence. Nah, seperti ini, Allah itu maha mengetahui, dan kita tidak. Ketika kita ingin mengetahui suatu hal, terutama yang gaib, kita tidak akan pernah bisa selama apapun kita mempelajarinya atau berusaha untuk mengetahuinya. Dan yang pelajaran kedua yang saya dapatkan dari ayat tersebut adalah bahwa manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada manusia. Ini kembali lagi kepada apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa kita diberikan apa yang kita inginkan, tapi tidak langsung diberikan pelek-ketiplek. Contohnya seperti saya ingin menjadi kaya dan beruang gitu. Maka saya akan mungkin saja saya akan dibikin jadi orang yang tidak beruang gitu. Lalu saya akan merasakan proses untuk menjadi beruang agar saya bisa memahami segimana susah menjadi orang yang beruang, dan saya bisa menghargai orang-orang yang tidak beruang. Contoh lagi, saya ingin menjadi orang yang pintar, saya dibikin tidak pintar, mungkin saja agar saya bisa menghargai orang-orang yang tidak pintar, dan ketika saya sudah pintar, saya paham ternyata prosesnya susah. Dan saya harus menghargai orang-orang yang di bawah saya dan selalu mengajarkan apa yang saya tahu kepada mereka. Atau mungkin saya ingin menjadi kuat. Nah, saya bakal dibikin jadi lemah, nggak bisa apa-apa. Kenapa? Biar saya bisa menghargai orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak kuat. Dan saya paham prosesnya itu susah harus menjadi orang yang kuat itu. Dan saya harus bisa melindungi orang-orang yang berada di bawah saya. Proses tidaklah mudah, banyak tantangannya. Tetapi kita harus ingat, Allah juga berfirman, Inna ma'al usri yusra. Ya, pasti pada tahulah apa artinya. Yakni di balik setiap permasalahan yang kita hadapi, pasti akan ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sesusah apapun itu. Jadi ketika dua ayat nanti digabungkan, bakal terjadi sebuah kombinasi yang hebat. Kita bakal menemukan sebuah kesimpulan bahwa kita manusia memang tidak tahu segalanya. Kita memang makhluk yang rendah, tapi kita memiliki tekad untuk menyelesaikan masalah dan juga untuk berinovasi serta untuk menjadi seorang pemimpin di dunia ini. Seperti Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30.
Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, itu. Seperti di Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat ke-30 itu. Kita memang dari awal ya dibuat untuk menjadi seorang khalifah di bumi ini, bukan tanpa alasan. Karena kita punya spirit, kita punya jiwa, kita punya tekad yang kuat gitu. Sampai-sampai ada istilah dalam bahasa Inggris, the indomitable human spirit. Sebuah istilah yang sangat bagus karena menyertakan nama Indomie di sini. The indomitable human spirit. Ada mie, meja, tempat makan, nah spirit, semangat. Dengan adanya tekad dan jiwa itu, kita bisa selalu mengovercome, menyelesaikan, keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Mau sesusah, sesulit, ataupun segila apapun masalah itu. Contohnya, mungkin sekarang saya diuji dengan hafalan saya yang amburadul gitu. Mana tinggal bentar tasmi lagi. Nah, itu berarti saya harus sadar. Proses buat ya bisa hafal satu juz terus tasmi gitu susah, dan saya harus menghargai orang-orang yang masih hafal cuman 1-2 biji ayat gitu. 1-2 biji ayat, 1-2 biji surah gitu. Nah, gitu. Oh, sorry. Masih subuh nih. Nah, gitu. Singkat cerita, kita manusia, yang pertama kita harus menghargai satu sama lain. Mau serendah apapun orang itu atau seburuk apapun kelakuannya, kita harus menghargainya. Karena ada juga manusia. Yang kedua, kalau mereka memang buruk, setidaknya ingatkan mereka, salah itu, jangan kayak gitu. Ini yang benar. Gitu. Yang ketiga, jangan pernah nyerah. Karena ya masa tiba-tiba nyerah di tengah jalan, belum aja kelihatan hasilnya. Nah, terus yang keempat, ya bisa dicari sendiri lah mungkin nanti. Nah, sekian jika ada, oh ya, dan sebelumnya saya ingin, karena ini adalah hari-hari terakhir, karena ini adalah tahun terakhir saya berada di PAMSI dan saya sudah melewatkan 3 tahun saya di tempat ini, di Pesantren Alam Sang Ibu. Saya ingin mengatakan, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman saya, adik-adik kelas saya, dan ustadz-ustadz saya bila saya telah melakukan sebuah kesalahan. Dan mungkin masih diingat sampai sekarang gitu, saking buruknya kesalahan saya. Apalagi kepada teman-teman saya minta maaf gitu. Dan tolong dimaafkan, karena saya takut nanti pas mau masuk pintu ya di akhirat gitu kan, di stop saya. Please maafkan. Nah, nah itu saya berharap bahwa teman-teman dan ustadz bisa memaafkan kesalahan saya, dan itu saya dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memiliki dampak yang luar biasa, bisa menjadi impactful buat teman-teman. Gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.